Ribuan warga terus memadati stasiun KCIC Halim Jakarta Timur untuk memanfaatkan detik-detik berakhirnya momen libur panjang Natal dan Tahun Baru 2026. Libur panjang yang tersisa 3 hari lagi nampaknya tetap dimanfaatkan warga untuk berlibur bersama keluarga. Manajer Corporate Communication KCIC, Emir Monti, mengatakan bahwa pada hari Jumat jumlah penumpang mengalami peningkatan mencapai 20% dibandingkan hari normal dengan jumlah tiket yang terjual sudah mencapai 11.000. Angka tersebut terus bertambah lantaran proses penjualan tiket masih berlangsung hingga jadwal keberangkatan terakhir pada malam hari. Pada hari ini tanggal 2 Januari 2026, tiket khusus yang sudah terjual ke berbagai tujuan mencapai 11.000 tiket dan diprediksi akan terus bertambah hingga keberangkatan WUS terakhir pukul 21.25. KCIC memprediksi volume penumpang WUS masih akan relatif tinggi hingga Minggu 5 Januari mendatang. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Libur Nataru usai, stasiun Pasar Senen Jakarta ramai penumpang di pintu kedatangan. Stasiun Pasar Senen Jakarta Jumat siang ramai kedatangan penumpang usai libur Nataru. Total ada 46.895 penumpang kereta api jarak jauh dijadwalkan turun di daerah operasional Jakarta hari ini. Untuk di stasiun Pasar Senen ada 15.144 penumpang. Untuk mengatasi lonjakan penumpang, pihak KAI menambah 84 jadwal perjalanan kereta jarak jauh selama periode masa angkut Nataru. Sementara puncak arus balik diprediksi terjadi 4 Januari nanti. Memasuki arus balik libur panjang Natal dan Tahun Baru, arus kendaraan di Tol Cipularang, Jawa Barat terpantau ramai di kedua arah. Selain banyak warga yang akan kembali, banyak juga yang hendak menghabiskan akhir pekan ke sejumlah wisata di wilayah Bandung dan sekitarnya. Meski ramai kendaraan, arus di Tol Cipularang masih terpantau lancar dan tidak ada penumpukan kendaraan. Selain ke arah Bandung, arus balik warga yang kembali ke Jakarta juga mulai ramai di kilometer 79 Tol Cipularang. Arus balik kedua libur panjang Tahun Baru dan akhir pekan diperkirakan akan terjadi pada hari Minggu yang akan datang. Wisatawan mulai meninggalkan kota Bandung, sebanyak 31.000 lebih kendaraan memasuki Tol Pasteur menuju ke arah Jakarta dan sekitarnya. Sementara itu, Jalan Dr. Junjunan mengalami pelambatan jalur akibat penumpukan kendaraan wisatawan di area tersebut. Diprediksi kepadatan arus balik terus terjadi hingga tanggal 4 Januari mendatang. Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo melakukan monitoring arus lalu lintas liburan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 di Command Center Toll Road Jasa Marga Jati Asih, Kota Bekasi. Dalam tinjauannya, Wakapolri mengapresiasi seluruh personel Polri TNI serta para pemangku kepentingan yang telah bersinergi mengamankan rangkaian perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 serta terpantau aman dan kondusif. Guna mengantisipasi kepadatan arus balik Natal dan Tahun Baru, Polri menyiapkan berbagai skema rekayasa lalu lintas mulai dari ganjil genap, kontraflow, hingga one way. Wakapolri juga mengimbau masyarakat yang melakukan perjalanan arus balik tetap mematuhi aturan lalu lintas, mengikuti arahan petugas di lapangan, dan memanfaatkan layanan hotline 110 apabila membutuhkan bantuan kepolisian selama perjalanan. Kami melihat secara real time ya bagaimana untuk operasionalisasi dari Command Center dan juga merupakan bentuk sinergi kolaborasi dalam mengambil suatu keputusan atau diskresi di lapangan. Saya sampaikan kepada rekan-rekan, alhamdulillah sampai dengan hari ini dari hasil laporan yang saya dapat untuk operasi lilin dapat berjalan dengan sangat lancar. Semoga harapan saya dengan seluruh sarana fasilitas yang sedang dipersiapkan ya untuk operasi Nataru ini atau operasi lilin bisa berjalan dengan lancar sampai dengan akhir. Seperti tadi disampaikan bahwa puncaknya untuk arus balik tanggal 28. Tapi sisa-sisanya tanggal 4 juga menjadi perhatian kami dan juga tanggal 3. Karena tanggal 5 sebagian besar masyarakat sudah mulai kembali beraktivitas kembali.
Pemirsa, Anda kembali menyaksikan iNews Sore bersama saya Arlista Hadi. Tingginya intensitas hujan yang mengguyur Kota Padang hingga Jumat petang mengakibatkan Sungai Batang Pasalalang meluap. Belasan warga terjebak dievakuasi tim SAR. Uni, yang mana rumah itu nih? Rumah yang putih itu rumah kami. Jam berapa tadi nih Ayi tadi? Dari jam 10 pagi. Yang hujan dari malam lagi Pak. Masih ke rumah? Terus Uni mau kemana nih? Mau kemana? Kami ngungsi di Siko Pak. Mengungsi? Masih ada orang di dalam? Warga di kawasan Pasalalang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang panik berusaha menyelamatkan diri dari arus banjir yang secara tiba-tiba menerjang permukiman. Derasnya luapan air Sungai Batang Pasalalang ini merendam pemukiman dan area pertanian warga. Tolong selamatkan rumah Pak. Tolong selamatkan Honda kami. Sejumlah warga bahkan nekat menerobos arus banjir yang deras untuk menyelamatkan harta benda mereka. Karena hujan dari kemarin sore sampai sekarang mengakibatkan banjir di wilayah Pasalalang. Seperti kita lihat sekarang keadaannya air sudah naik ke perumahan warga, serta persawahan mengakibatkan rusaknya satu buah rumah warga dan rusak sekitar 50 hektar kurang lebih persawahan yang siap ditanam atau yang belum. 17 kakak terdampak arus banjir dan belasan warga dievakuasi tim SAR gabungan ke lokasi yang lebih aman. Banjir susulan di lokasi ini disebabkan tingginya intensitas hujan yang mengguyur Kota Padang sejak Jumat dini hari. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Banjir dengan arus yang deras kembali menerjang kawasan Pasalalang, Kuranji, Padang. Akses jalan menuju Batu Buswak, Kota Padang juga kembali terputus setelah badan jalan amblas diterjang aliran sungai. Pak, tolong apalagi rumah kami Pak. Nama saya rumah kami Pak. Ikut di Pasalalang Pak. Tolong. Tolong Pak, rumah kami lah runtuh Pak dari belakang masanya Pak. Warga di Pasalalang, Kuranji menangis histeris melihat arus deras banjir mengalir dari dalam rumah. Bahkan dalam video dinarasikan rumah bagian belakang miliknya sudah rusak akibat arus banjir yang menerjang. Sementara kondisi Sungai Lubuk Tempurung Kapau Mangu, Kecamatan Kuranji, Kota Padang terlihat air keruh dengan arus yang deras mengalir dari hulu. Akibat hujan yang turun sejak semalam, aliran air sungai di kawasan Gunung Nago juga terpantau sangat deras. Akses jalan menuju Batu Buswak, Kelurahan Lambung Bukit, Kecamatan Pauh, Kota Padang juga kembali terputus setelah badan jalan amblas diterjang aliran sungai. Kerusakan infrastruktur berdampak langsung terhadap mobilitas warga serta berpotensi menghambat proses evakuasi dan distribusi bantuan apabila kondisi darurat terjadi. Warga di sekitar bantaran sungai dihimbau untuk tetap waspada, mengingat potensi luapan masih bisa terjadi jika intensitas hujan kembali meningkat. Banjir susulan di Gayo Luas, Aceh menyebabkan jembatan penghubung antar desa ambruk. Selain itu, mobil dinas camat yang berada di atas jembatan ikut hanyut terseret arus. Sebuah mobil dinas milik Camat Pantan Cuaca, Gayo Luas, Aceh hanyut terbawa arus sungai. Peristiwa ini terjadi pada Kamis sore pukul 16.30 waktu Indonesia Barat di Desa Seneren, Kecamatan Pantan Cuaca, tepatnya di jembatan penghubung Desa Seneren dan Desa Kurnia. Mobil dinas ini diketahui terjebak di atas jembatan sejak banjir bandang dan tanah longsor pertama melanda wilayah Gayo Luas, Aceh pada 26 November 2025 lalu. Derasnya arus air susulan akibat hujan deras menyebabkan struktur jembatan tidak mampu menahan arus hingga akhirnya ambruk dan menyeret mobil ke dalam sungai. Warga yang berada di lokasi kejadian sempat berupaya melakukan penyelamatan agar tidak terseret lebih jauh oleh derasnya arus sungai. Hingga saat ini mobil masih berada di aliran sungai dengan kondisi terendam. Dari Kabupaten Gayo Luas, Aceh, Dosaino Ariga, iNews melaporkan.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat hari ini tidak ada penambahan jumlah korban jiwa bencana banjir dan longsor di Sumatera. Sementara jumlah keluarga yang mengungsi menurun 73 jiwa menjadi 380.287 jiwa. Sedangkan terkait pencarian korban, petugas terus berupaya secara optimal di sejumlah titik pencarian. Korban jiwa per hari ini tidak ada penambahan korban jiwa meninggal. Operasi pencarian masih terus dilakukan dengan fokus pada titik-titik yang sudah diidentifikasi oleh tim SAR gabungan. Untuk korban hilang juga tidak ada perubahan. Jumlah warga yang mengungsi ini menurun sedikit 73 jiwa sehingga total per hari ini 380.287 jiwa. Terkait dengan pencarian korban ini tentu saja upaya masih dilakukan secara optimal, tapi kita harapkan ke depan tentu saja kita harapkan tidak ada lagi korban yang masih ada di titik-titik pencarian. Status kabupaten kota yang sudah bergeser ke transisi darurat per hari ini 23 kabupaten kota. Dan ada tambahan kabupaten kota yang dalam proses penetapan SK transisi darurat. Ini artinya makin banyak kabupaten kota, artinya sudah 31 kabupaten kota yang bergeser ke daerah transisi darurat, sehingga sudah lebih dari 60% kabupaten kota terdampak saat ini masuk pada fase fase awal recovery. Polisi mengevakuasi jasad satu keluarga yang ditemukan tewas di Warakas, Jakarta Utara. Diduga mereka tewas karena keracunan makanan, karena ditemukan busa di mulut para korban. Jalan dulu ya. Setelah 4 jam melakukan proses identifikasi, polisi mengevakuasi jasad korban yang ditemukan tewas di Warakas, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Jasad ini dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diotopsi agar penyebab kematiannya bisa diketahui. Selain jasad para korban, polisi juga membawa barang bukti dari dalam rumah korban yang merupakan satu keluarga tersebut. Dari identifikasi sementara, korban diketahui bernama Siti Solihah, berusia 50 tahun, Afiah Adilah Jamaludin berusia 27 tahun, dan Adnan Abrar Jamaludin berusia 13 tahun. Selain 3 orang meninggal dunia, ada 1 korban lain bernama Abdullah Syauki yang kondisinya kritis. Ditemukan adanya penemuan mayat terhadap 3 jenazah yang berjenis kelamin, 2 perempuan dan 1 laki-laki. Selanjutnya kami melaksanakan olah TKP bersama dengan tim IDEN dan juga dari Dokes Polres. Untuk saat ini masih kita dalami terkait dengan penyebab kematian dari para jenazah tersebut, dan saat ini jenazah sudah kami bawa ke RS Polri. Polisi saat ini masih mengumpulkan sejumlah bukti dan memeriksa saksi untuk mengungkap kasus ini. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Sebelumnya, 3 dari 4 anggota keluarga ditemukan tewas dalam kondisi tidak wajar di dalam kamar rumah kontrakan di Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Meskipun penyebab kematian diduga akibat keracunan makanan, namun polisi masih menyelidiki kepastian penyebab kematian para korban. 3 dari 4 anggota keluarga ditemukan tewas di rumah kontrakan di Jalan Warakas 8, RT 6, RW 10 Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Ketiga korban tewas diketahui seorang ibu dan 2 orang anak. Mereka adalah Siti Solihah, 50 tahun, Afiah Al-Adilah Jamaludin, 27 tahun, Adnan Al-Abrar Jamaludin, 13 tahun. Sementara 1 korban kritis bernama Abdullah Syauki Jamaludin, 22 tahun. Dugaan sementara penyebab kematian ketiga korban akibat keracunan makanan. Saya dapat info dari tetangganya kalau ada tetangganya yang kejadian itulah. Saya belum tahu waktu itu apakah sudah meninggal atau belum. Makanya terus saya dikontak, telepon Pak Dimas. Itu kalau nggak salah ada 4 orang, ada 1 yang
Jadi dibawa ke rumah sakit. Polres Metro Jakarta Utara masih memintai keterangan para saksi dan menunggu hasil autopsi untuk mengetahui penyebab pasti kematian. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan.